Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin walladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakimah. Wassalatu wassalamu ala nabiyil karim nabiyina wa habibina Muhammad ibn Abdillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi radhiyallahu anhum wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Ayo ikhwahal mustami'in wal mustami'at, pendengar Radio Hidayah 103.4 FM di Kota Pekanbaru dan sekitarnya, Radio Al Hikmah FM Banyuwangi dan radio-radio dakwah lainnya yang mengikuti siaran ini. Kajian ini juga bersama beberapa media televisi seperti Asil TV, Surau TV, RJTV, dan beberapa media yang terkait dengan RTVC Pusat di Jakarta, Asosiasi Radio dan Televisi Dakwah di Indonesia. Baik kaum muslimin dan muslimah, senang sekali rasanya kita bersua kembali dalam program sepekan kajian rutin setiap Jumat pagi ya waktu Indonesia Barat bersama guru kita Abu Nuaim Al-Ustaz Dr. Aspri Rahmat Azai MA Hafizahullah Ta'ala. Taib di kesempatan kali ini Ana Abu Auni dari Studio Radio Hidayah FM Kota Pekanbaru mengucapkan jazakumullah khair untuk Anda semuanya pemirsa dan juga rekan kami, kru dan admin radio-radio dan televisi-televisi, dan juga yang ikut share membagikan kajian ini dalam media sosial. Di kesempatan kali ini di hari Jumat, hari yang mulia dalam sepekan, kita berada di tanggal 4 Rabiul Akhir 1447 Hijriah atau bertepatan hari ini tanggal 26 September 2025. Ya baik kaum muslimin dan muslimah rahimakumullah dimanapun Anda berada, sebelum kita lanjutkan seperti biasa kita akan buka dengan sapaan hangat ya. Untuk Anda yang baru saja mengikuti kajian ini masih pembahasan kitab buah karya dari Syekh Abdul Muhsin bin Hamad Al-Abbad Al-Badr Hafizahullah Ta'ala yang bertema Badlun Nushi wa Tazkiri li Baqaya Al-Baftunina bit Takfiri wa Tafjiri. Nasihat atau untayan nasihat dari Syekh Abdul Muhsin bin Hamad Al-Abbad Al-Badr Hafizahullah untuk orang-orang yang masih terjerumus dalam fitnah pemikiran takfiri dan peledakan aksi-aksi terorisme. Baik kaum muslimin muslimah rahimakumullah dimanapun Anda berada, kita buka kajian kita dengan sapaan hangat kepada guru kita Abu Nuaim Al-Ustaz Dr. Aspri Rahmat Azai MA Hafizahullah Ta'ala. Assalamualaikum ya Ustazana. Waalaikumsalam warahmatullahi. Masya Allah. Kaifa haluka ya Ustazana? بخير والحمد لله. كيف أنت أبو عوني؟ نعم ونحن بخير أيضا يا أستاذنا. حياك الله وبارك الله فيك. نعم وفيك بارك الله يا أستاذنا وبارك الله فيكم أيها الإخوة المستمعين والمستمعات والمشاهدين والمشاهدات, pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada. Ini dia nasihat dari Syekh Abdul Muhsin bin Hamad Al-Abbad Al-Badr Hafizahullah yang alhamdulillah beliau masih diberikan Allah Subhanahu wa taala kesempatannya untuk mudah-mudahan beliau mendapatkan pahala ya. Dan baru saja beberapa hari yang lalu kita mendengarkan duka cita ya, ada salah seorang mufti syekh yang kita dengar baru saja meninggalkan kita ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati beliau rahimahullah taala. Baik, kita dengarkan pembacaan kitab ini dari Syekh Abdul Muhsin bin Hamad Al-Badr Hafizahullah Ta'ala. Langsung saya kita sampaikan kepada Al-Ustaz. Falyatafaddal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على نبينا ورسولنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد, saudara-saudari kaum muslimin, kaum muslimat yang semoga senantiasa dirahmati, dimuliakan dan diridhai Allah dimanapun berada.
Alhamdulillah, kepada Allah Subhanahu wa taala kita bersyukur, dan hanya Allah Subhanahu wa taala lah yang berhak kita puji, yang berhak kita puja, yang berhak kita agungkan dan kita besarkan. Alhamdulillah, karena Allah jugalah pada kesempatan ini kita kembali bisa bersama melalui majelis atau di dalam majelis ini melalui media-media yang berbeda-beda, dengan harapan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita kelancaran dan kemudahan untuk tetap bertakwa, mengerjakan perintah di bawah tuntunan agama untuk mengharapkan surga, meninggalkan larangan Allah di bawah tuntunan agama juga, karena kita tidak akan mungkin berani untuk masuk ke neraka Allah. Kemudian saudara-saudari yang dirahmati dan dimuliakan Allah, kita memperbanyak ibadah salawat terutama di hari ini, di hari Jumat. Nabi kita Muhammad SAW sangat menganjurkan kita untuk memperbanyak salawat di hari ini. Di samping hari-hari yang lain, kapanpun, dimanapun, ibadah salawat tetap ibadah atau di antara ibadah-ibadah yang mulia, yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, diperintah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa salawatullahi wa salamuhu wa barakatuh ala nabiyyina wa habibina Muhammad bin Abdullah. Begitu juga untuk keluarganya, istri-istrinya, dan juga untuk para sahabatnya, dan untuk siapapun juga dari umat Nabi Muhammad SAW yang tetap istiqamah di atas petunjuk Nabi sampai hari kiamat nanti. Saudara-saudari yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, kita lanjutkan pelajaran membaca kitab yang ditulis oleh guru kita Syekh Abdul Muhsin bin Hamad al-Badr hafizahullahu ta'ala wa nafa'a bi ilmihi al-islam wal muslimin wa baraka lahu fi umrihi wa malihi wa ahlihi wa ilmihi, yang judulnya Bazlun Nushi wa Tadhkir li Baqaya al-Maftunina bit Takfiri wa Tafjir. Lanjutan untayan nasihat dan peringatan diperuntukkan kepada orang-orang yang masih terlilit dengan fitnah, takfir, dan tindakan-tindakan teror. Bab yang akan kita bahas atau yang kita baca pada kesempatan ini dengan judul Jaziratul Arabi Ma'qilul Islami wa laysat watanan lidinin siwah. Ini idealnya. Ini yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, iradah syar'iyyah, bahwa jazirah Arab merupakan tempat berkutatnya, tempat berdiri tegaknya agama Islam. Jazirah Arab tempat di mana agama Islam tegak di sana, berdiri dengan kokoh, ditancapkan di sana dengan kuat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada tempat untuk agama yang lain. Walaysat watanan lidinin siwah. Ini sebenarnya tujuan dari bab ini adalah pesan kepada mereka-mereka yang kerjanya mengkafirkan, ya, mengkafirkan
atau memahami bahwa tidak dibenarkan keberadaan siapapun yang tidak muslim berada di sana. Ya, sehingga muncul tindakan-tindakan teror terhadap non-muslim yang berkunjung ke sana. Memang secara ideal atau secara syar'i Islam diturunkan di sana oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bunyi babnya dan kita akan baca apa yang diuraikan oleh penulis di sini. Berkata beliau hafizahullah, laqad ba'atsallahu minal arabi fi jaziratil arab ilal alamina khataman nabiyyin wa sayyidal mursalin nabiyyana Muhammadan alaihi afdalus salati wa atammut taslim. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah mengutus dari bangsa Arab di jazirah Arab. Allah telah mengutus dari bangsa Arab di jazirah Arab, ya, untuk seluruh manusia. Jadi diambil dari bangsa Arab, dipilih dari jazirah Arab, diperuntukkan kepada seluruh alam. Diperuntukkan kepada semesta alam. Siapa yang diutus oleh Allah tersebut, yang dipilih dari bangsa Arab, kemudian dipilih dari jazirah Arab, dan diperuntukkan untuk semua permukaan bumi ini, untuk alam semesta, yaitu penutup para nabi, khataman nabiyyin wa sayyidal mursalin, dan sayyidnya semua para rasul, pemimpin, penghulu para rasul. Siapa dia? Nabiyana Muhammad alaihi salatu wassalam. Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah azza wa jalla. Beliau membawakan dalil-dalil dari Al-Quran. Yang pertama di surat Al-Jumu'ah ayat 2. Di surat Al-Jumu'ah ayat 2 Allah berfirman, huwa alladhi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Dan dialah yang telah mengutus, maksudnya Allah, yang telah mengutus pada orang-orang ummiyin. Al-ummiyin artinya alladzina la kitaba indahum wa la athara risalatin minal arabi wa ghairihim mimman laysu min ahlil kitab. Ini tafsir dari ummiyin. Orang-orang yang tidak punya kitab suci yang diturunkan dari Allah, dan juga tidak ada bekas dari pengutusan Nabi sebelum, dan mereka dari bangsa Arab, ummiyin ini, dan juga dari non-Arab yang mana mereka bukan ahlul kitab. Kalau ahlul kitab bukan ummi. Ahlul kitab sudah jelas. Mereka diberi kitab oleh Allah seperti Yahudi dan Nasara di zaman itu. Jadi yang dimaksud dengan ummiyin ini orang Arab. Dan mereka tidak punya kitab yang diterima dari Allah melalui Nabi sebelumnya. Melalui Nabi dari bangsa mereka atau dari yang lainnya. Ini yang dimaksud dengan ummiyin menurut ahli tafsir. Kemudian diutus oleh Allah kepada mereka rasulan, seorang rasul minhum. Rasul itu dipilih dari ummiyin itu. Makanya Nabi SAW digelari dengan
An-nabiyul ummi. Seorang nabi yang ummi dari kalangan yang tadi. Ya. Bisa jadi arti ummi adalah tidak bisa tulis baca. Ya. Apa tugas Rasul tadi diutus oleh Allah? Yatlu alaihim ayatihi. Membacakan kepada ummiyin tadi ayat-ayat Allah. Wa yuzakkihim, dan mensucikan mereka, mentazkiyah mereka. Jadi Rasul itu tugasnya mensucikan. Dengan apa Rasul mensucikan umatnya, kaumnya? Dengan wahyu yang diturunkan. Ya. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Rasul itu tugasnya juga sebagai guru, sebagai pendidik, pengajar, mengajarkan mereka Alkitab itu Al-Quran dan hikmah yaitu sunnah. Wa in kanu min qablu la fi dhalalim mubin. Sekalipun atau sesungguhnya adalah mereka sebelum diutus Rasul tadi benar-benar berada di atas kesesatan yang nyata. Itu yang kegelapan. Jadi terangnya manusia ini dengan cahaya yang diturunkan oleh Allah melalui para nabi. Para nabilah yang menerangi kehidupan manusia. Tanpa para nabi, maka kehidupan manusia di muka bumi ini gelap di tengah terangnya cahaya matahari. Karena cahaya yang hakiki adalah cahaya yang menerangi hati, yang menuntun hati untuk menuju ridha ilahi Allah Subhanahu wa taala, mencapai surga Allah Jalla fi'ala. Manusia tidak akan hidup di dalam terang kecuali melalui cahaya dari Allah yang diturunkan kepada setiap para rasul dan para nabi alaihimus salatu wassalam. Itu ayat pertama. Jadi Nabi dipilih dari ummi. Dipilih dari ummi, ditutus kepada ketika itu kepada mereka juga al-ummi. Tugasnya membacakan. Tugasnya yatlu alaihim ayati. Itulah dakwah. Dakwah adalah membacakan ayat-ayat Allah. Al-Quran dibacakan kepada manusia. Diajarkan maknanya. Dipahamkan mereka, ditempah, ditarbiyah, dididik manusia dengan ayat-ayat Allah, dengan wahyu, bukan dengan yang lain-lainnya. Karena yang lain-lainnya tidak akan mungkin bisa membawa ke surga. Yang bisa membawa ke surga adalah kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Karena surga dicipta oleh Allah. Jalan untuk sampai ke surga yang tahu Allah. Dan Allah yang telah memberikan tuntunannya, alamatnya, arahnya melalui Al-Quran, melalui kitab-kitab yang diturunkannya. Saudara-saudari yang dirahmati dan dimuliakan Allah, di ayat yang lain, di surat Ali Imran, ayat 164, Allah berfirman, لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. Di surat Ali Imran 164. Ya. Laqad manallah, sungguh telah Allah karuniai. Jadi karunia besar dari Allah untuk manusia, untuk orang-orang beriman, alal mu'minin, atas orang-orang yang beriman. Apa karunia yang besar yang diberikan oleh Allah, yang diingatkan oleh Allah kepada orang yang beriman? Idz ba'atsa fihim. Tatkala Allah mengutus kepada mereka rasulan, rasul. Jadi pengutusan rasul itu
Saudara-saudari yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, anugerah yang besar, nikmat yang besar. Tanpa Rasul tidak mungkin ada kehidupan yang baik di muka bumi ini. Tidak bisa tanpa tuntunan para Rasul manusia akan bisa menjalankan kehidupan atau menjalani kehidupan ini dengan baik. Sejahtera di kehidupan dunia ini kuncinya melalui tuntunan para Rasul. Jadi perlunya manusia kepada Rasul jauh lebih besar dari butuh dan perlunya manusia kepada makan dan minum. Tanpa ada makan dan tanpa ada minum, hanya jasad manusia saja yang mati. Tapi kalau tanpa Rasul, tanpa tuntunan Rasul Allah, yang mati bukan hanya jasad, tetapi qalbu juga mati. Kematian jasad dan ruh. Inilah yang berbahaya. Makanya Allah selalu mengingatkan ini kepada orang yang beriman. Laqad mannallahu 'alal mu'minina idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim. Kembali ditekankan bahwa Rasul itu membacakan. Ini tugas para Rasul. Dan itu pula tugas pengikut para Rasul. Membacakan ayat-ayat Allah. Karena hidayah hanya ada pada ayat-ayat Allah. Tidak mungkin seseorang bisa memberikan hidayah kepada manusia tanpa ayat-ayat Allah. Tanpa Al-Quran, tanpa kitab Allah, tidak bisa manusia memberikan hidayah kepada manusia. Karena hidayah itu hanya pada wahyu. Perkataan manusia tidak ada harganya, tidak ada nilainya tanpa wahyu dari Allah. Kullun yu'khadu wa yuraddu min qawlihi. Kata Imam Malik rahimahullah. Setiap orang perkataannya bisa diterima, bisa ditolak. Kecuali perkataan Rasul alaihi salatu wassalam. Illa sahiba hadzal qabr. Ketika itu beliau sedang mengajar di Masjid Nabi. Imam Malik imam Daril Hijrah, imamnya Madinah, mengajar di Masjid Nabi. Ia mengatakan kaidah yang luar biasa. Ini yang harus hidup, tumbuh, subur, kokoh di hati sanubari setiap muslim. Bahwa Rasul segala-galanya. Sunnah, tuntunan, pedoman, petunjuk Rasul di atas segala-galanya. Jangan sampai kita letakkan sejajar dengan tuntunan Rasul, tuntunan siapapun juga. La tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Dipanggil orang-orang yang beriman oleh Allah. Ya ayyuhalladzina amanu. La tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian dahulukan apapun di hadapan Allah dan Rasul. Ini harus hidup di tubuh. Di sanubari setiap muslim. Cinta Rasul dibuktikan dengan pengikutan yang totalitas terhadap Rasul. Kepatuhan, ketaatan terhadap Rasul mengalahkan kepatuhan dan ketaatan kepada apapun dan siapapun juga. Saudara-saudari yang dirahmati dan dimuliakan Allah, para Rasul membacakan, Rasul kita Nabi Muhammad SAW membacakan ayat-ayat Allah. Dan ketika Rasul membacakan ayat-ayat Allah, maka secara otomatis ayat-ayat tadi mensucikan. Tidak ada yang bisa mensucikan jiwa selain dari firman Allah, dari ayat-ayat Allah. Wa yuzakkihim. Dakwah dengan Al-Quran, menyampaikan Al-Quran, mengajarkan Al-Quran, memahamkan Al-Quran, menuntun bagaimana mengamalkan Al-Quran di bawah
penjelasan para ulama itu yang mensucikan hati. Itu yang mendekatkan seorang hamba kepada Allah. Itu yang menyemangati untuk beribadah. Semangat beribadah. Jauh dari dosa. Hati bersih dari segala macam penyakit-penyakitnya. Wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Sama dengan ayat sebelumnya. Kemudian di surat Al-Baqarah 151 tentang Allah mengutus Rasulnya dipilih dari bangsa Arab. Kemudian diambil dari Jazirah Arab. Kemudian diperuntukkan untuk seluruh manusia. Di surat Al-Baqarah 151. Kama arsalna fikum rasulan min anfusikum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yuallimukumul kitaba wal hikmah wa yuallimukum ma lam takunu ta'lamun. Masih berputar-putar di poros yang sama. Yaitu dipilih dari kalangan manusia, dari bangsa Arab. Tugasnya membacakan, mengajarkan, ya, yang mensucikan. Di surat Al-Baqarah 129 Allah berfirman, wa dzakara ta'ala an Ibrahim al-Khalil alaihi salam. Allah berfirman tentang Nabi Ibrahim Khalilullah. Ya. Doa beliau, Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum. Ini doa Nabi Ibrahim. Ya Allah, ya Tuhan kami, utuslah pada mereka seorang rasul dari kalangan mereka. Maksudnya bangsa Arab. Yatlu alaihim, masih membaca. Yatlu alaihim ayatika, membacakan kepada kalian ayat-ayatmu. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, mengajarkan mereka Al-Quran dan juga sunnah. Wa yuzakkihim, tidak lepas dari tazkiyah. Mensucikan kalbu, membersihkan hati. Itu sarananya cuma satu, wahyu Allah. Wahyu Allah, Al-Quranul Karim. Innaka antal azizul hakim. Nabi Ibrahim bertawassul dengan nama Allah, bahwa sungguhnya Allah maha perkasa dan maha bijaksana. Ini beberapa ayat dibawakan oleh penulis tentang tema tadi. Nabi dipilih oleh Allah dari Jazirah Arab, dari bangsa Arab, dan diperuntukkan untuk seluruh manusia alam semesta. Surat Al-Jumu'ah ayat 2, Al-Jumu'ah ayat 2, Ali Imran 164, Al-Baqarah di dua tempat, 129 dengan 151 tadi. Sekarang kita lanjutkan, saudara-saudari yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Wa hadhihi ad-da'wah, kata penulis, hiya al-muradu bi da'wati Ibrahim fi qawlihi sallallahu alaihi wasallam, ana da'watu abi Ibrahim wa bushra Isa wa ra'at ummi hina hamalat bi annahu kharaja minha nurun adaa'at lahu busra wa busra min ardi Syam. Rawahu al-Hakim wa sahhahahu wa wafaqahu adh-Dhahabi. Kata beliau, wanzur musnad al-Imam Ahmad was silsilah as-sahihah lil Albani. Ini hadis tentang tadi kan dinukilkan oleh beliau ayat di surah Al-Baqarah 129. Doa Nabi Ibrahim. Rabbana wa ba'ats fihim. Ketika Nabi Ibrahim di Mekah. Ketika Nabi Ibrahim di Mekah, di sana dia berdoa, Rabbana wa ba'ats fihim rasulan minhum. Ya Allah, utuslah kepada mereka yang ketika itu belum ada orang Arab. Belum ada di sana. Ya, orang Quraisy belum ada, tapi Nabi Ibrahim tetap berdoa di tempat yang masih sepi, belum ada penduduknya, belum banyak penduduknya. Nabi Ibrahim berdoa, Rabbana wa ba'ats fihim. Ya Allah, utuslah kepada mereka dari kalangan mereka, utusan dari kalangan mereka. Dan dikabulkan oleh Allah. Dipilih Nabi
sebagai utusan dari bangsa Arab, dari Mekah malah, ya, di tempat Nabi Ibrahim berdoa. Kata penulis, doa Nabi Ibrahim tadi itulah yang dimaksud dengan doa Nabi Ibrahim, dengan kata-kata Nabi dalam hadisnya, ana da'watu abi Ibrahim. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, saya ini adalah hasil dari doa nenek moyang saya Nabi Ibrahim. Karena Nabi Ibrahim nenek moyangnya Nabi alaihi salatu wassalam. Nabi Ibrahim alaihissalam, Khalilullah, itu nenek moyangnya Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW disepakati oleh para ulama adalah keturunan Nabi Ismail alaihissalam bin Ibrahim. Ya. Kata beliau, saya ini adalah hasil dari doa nenek moyang saya, itu Nabi Ibrahim. Yang tadi, di mana Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah meminta agar diutus kepada ke Jazirah Arab ini, kepada orang-orang Arab, utusan yang berasal dari mereka, dan itulah Nabi Muhammad SAW. Wa bushra Isa, dan saya juga kabar gembira yang disampaikan oleh Nabi Isa di surat As-Saff. Wa idh qala Isa bin Maryam li bani Israel inni rasulullah ilaikum wa musaddiqan lima baina yadayya min at-Taurah wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Ini yang dimaksud. Wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Dan sebagai penyampai kabar gembira terhadap rasul yang datang setelahku, kata Nabi Isa, yang bernama Ahmad, ya, yang bernama Ahmad. Wa idh qala Isa bin Maryam ya bani Israel inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya min at-Taurati wa mubasysyiran bir rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Ini yang dimaksud oleh Nabi dalam ungkapannya tadi, saya ini adalah kabar gembira yang disampaikan oleh Nabi Isa alaihissalam. Wa ra'at ummi, dan saya ini juga merupakan apa yang dilihat oleh ibu saya ketika dia mengandung, ya, bahwa keluar dari dalam perutnya cahaya yang menerangi Busra. Busra adalah negeri di Syam. Ya, Busra ardun bisyam, kata Nabi SAW. Dan hadis ini dikeluarkan oleh Al-Hakim di kitabnya Al-Mustadrak, disahihkan tentunya oleh Al-Hakim dan disetujui oleh Zahabi, dan juga hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad di beberapa tempat di kitab musnadnya, dan hadis ini dinilai sahih oleh Al-Albani. Tentang apa? Tentang Nabi Muhammad SAW adalah doanya, hasil doanya Nabi Ibrahim, kemudian kabar gembira yang disampaikan oleh Nabi Isa, dan juga apa yang dilihat oleh ibunya ketika dia mengandung, bahwa cahaya yang keluar dari dalam perutnya itu menerangi sampai ke Syam, negeri Syam, Busra di Syam. Saudara-saudari yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, dilanjutkan oleh Syekh di sini. Tadi saya sempat juga menjelaskan langsung, ya. Di sini beliau mengatakan wa amma bisyaratu Isa alaihi salam bihi, kabar gembira yang disampaikan oleh Nabi Isa tentang Nabi, faqad qala Allahu azza wa jal, tadi sudah kita bacakan di surat As-Saff, ya. Wa idh qala Isa bin Maryam ya bani Israel inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya min at-Taurati wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Wa yadullu li umumi bi'tsatihi sallallahu alaihi wasallam ila al-alamin. Tadi kan dipilih dari bangsa Arab, ambil dari Jazirah Arab, kan diutus untuk ummiyin pertama kali, dan dalil bahwa Nabi diutus kepada seluruh manusia, dalil bahwa Nabi bukan hanya untuk orang Arab saja, ya, adalah firman Allah di beberapa tempat di dalam Al-Quran. Nabi kita Muhammad SAW dipilih dari bangsa Arab, diambil dari Jazirah Arab, kemudian diutus kepada seluruh manusia, ya,
dalil bahwa beliau diutus kepada seluruh manusia adalah ayat-ayat berikut. Silakan didengar dengan baik. Yang pertama surat Al-Anbiya ayat 107. Allah berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami utus engkau, kata Allah kepada Nabi, tidaklah kami utus engkau illa kecuali atau melainkan rahmatan sebagai rahmat lil alamin bagi semesta alam. Berarti beliau diperuntukkan untuk semesta alam. Ya. Ditujukan kepada semua alam semesta, kepada seluruh manusia. Itu dalil pertama. Al-Anbiya 107. Kemudian dalil kedua, Al-A'raf 158. Menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW diutus bukan hanya kepada bangsa Arab saja, bukan hanya kepada orang yang tinggal di Jazirah Arab semata, tetapi justru kepada seluruh manusia di permukaan bumi Allah ini. Tadi surat Al-Anbiya ayat 107 sudah jelas, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kemudian Al-A'raf 158 Allah berfirman, "Qul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'an." Katakanlah, Allah berfirman kepada beliau Nabi Muhammad SAW, katakanlah, wahai manusia, sesungguhnya saya utusan Allah kepada kalian semua. Ilaikum jami'an. Yang namanya manusia, setelah Nabi diutus, maka semua manusia itu adalah umat yang diutus Nabi Muhammad SAW kepada mereka. Al-A'raf 158. Kemudian di surat Saba 28. Surat Saba ayat 28 Allah berfirman, "Wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas." Dan tidaklah kami utus engkau, yaitu Nabi Muhammad SAW, kecuali ke seluruh manusia. Menyeluruh terhadap manusia. Menyeluruh untuk manusia. Basyiran wa nadhiran, membawa kabar gembira dan peringatan, walakinna aktsarun nasi la ya'lamun. Dan akan tetapi banyak manusia yang tidak mengetahui atau tidak mau tahu bahwa Nabi diutus kepada mereka semua. Bukan untuk orang yang hidup di Jazirah Arab saja, bukan juga untuk orang Arab dimanapun mereka berada. Nabi diutus, memang diambil di Jazirah Arab, dipilih di Jazirah Arab, dipilih dari bangsa Arab, tetapi diperuntukkan bagi seluruh manusia. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kemudian setelah ayat-ayat tadi, beliau juga membawakan dalil. Ini dalil dari hadis Nabi. Hadis dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Hadis muttafaqun alaih. Dikeluarkan oleh Imam Bukhari. Nomor hadisnya 335. Itu Sahih Bukhari. Dan Muslim di nomor hadis 1163. 1163. Dari hadis sahabat yang mulia Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhuma, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, mari kita perhatikan, ini hadis Nabi menunjukkan bahwa dia diutus kepada semua manusia, bukan untuk orang Arab saja. Apa kata Nabi? U'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun qabli. Saya diberi oleh Allah 5, yang 5 ini tidak pernah diberikan kepada seorang pun dari nabi-nabi dan rasul-rasul sebelum saya. Jadi ini spesial untuk Nabi. 5 ini khusus Nabi, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah wa kana an-nabiyyu yub'atsu ila qaumihi khassah. Nabi-nabi yang lain itu diutus kepada kaumnya secara khusus. Wa bu'istu ilan nasi ammah. Dan saya diutus kepada semua manusia.
kepada semua manusia. Saudara-saudari yang dirahmati dan dimuliakan Allah, masih ada dalil-dalil yang lain tentang keumuman pengutusan Nabi, meskipun dia dipilih dari dipilih dari Jazirah Arab, diambil dari orang Arab, tapi jangan sampai kita merasa bahwa Nabi Muhammad hanya untuk orang Arab saja. Yang pertama. Yang kedua, jangan sampai seorang Muslim yang tahu bahwa Nabi Muhammad diutus kepada seluruh manusia, dan dia beriman dengan Nabi, cuma dia mengatakan bahwa syariat yang disampaikan, diajarkan Nabi itu ada sebagiannya hanya untuk orang Arab saja, dan kita tidak disinggung oleh syariat ini. Tidak. Karena Nabi diutus kepada seluruh manusia, maka ajaran, tuntunan, petunjuk yang ia ajarkan itu untuk seluruh manusia. Syariat Nabi tidak ada syariat Nabi SAW yang diajarkan oleh Nabi itu yang hanya bisa diterapkan di Jazirah Arab saja. Semua syariat yang diajarkan Nabi itu relevan untuk diterapkan dimanapun dan kapanpun juga. Ini para jemaah, saudara-saudari yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, dalil-dalil yang dibawakan oleh penulis. Masih ada tersisa beberapa dalil lagi, karena keterbatasan waktu kita cukupkan sampai di situ. Insya Allah kita akan lanjutkan membaca sisa dalilnya pada perjumpaan yang akan datang. Wallahu ta'ala waliyut taufik, dan saya kembalikan kepada akhi Abu Auni. Ya, jazakallahu khairan atas materi yang disampaikan oleh Ustaz. Beberapa dalil yang belum terbacakan insyaallah di kesempatan berikutnya akan beliau selesaikan. Kita pergunakan waktu ya untuk pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada. Jazakumullah khair untuk Anda semuanya yang masih bersama kami. Ya, RTV Official atau Surabaya Mengaji, dan juga yang saat ini sedang live bersama kita ya. Baik, jazakumullah khair juga kepada Anda pemirsa televisi dan pendengar radio. Di sini ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk ke meja siar kami, dan untuk Anda yang ingin ingin memberikan pertanyaan ke radio atau televisi masing-masing bisa ya, insyaallah adminnya nanti akan meneruskan ke studio Radio Hidayah FM Kota Pekanbaru. Baik, kita akan angkat untuk pertanyaan. Ya, sebelumnya kita ingatkan juga bagi Anda yang ingin bertanya melalui telepon bisa ya di 081175 30.000 dan 081175454444. Baik, kita akan angkat untuk penanya yang pertama. Baik, silakan yang sudah di ujung telepon. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak? Di mana? Dari Khairil Panam. Ya, Pak Khairil di Panam. Silakan Pak Khairil. Ini Ustaz, izin tanya sedikit Ustaz. Halo? Iya, silakan Bapak, kita dengarkan. Apa yang harus dilakukan kalau orang tua sudah meninggal? Apa yang diharuskan? Apa yang harus dilakukan kalau orang tua sudah meninggal? Iya, terus lagi itu yang sesuai tuntunan itu yang seperti apa? Kalau ada malam 40-an, iya. 70, malam 40 hari, 7 hari. Ya. Nah, itu kebiasaan Rasulullah atau budaya itu. Oh iya. Itu niat kita yang untuk menyikapinya itu bagaimana? Diniati doa atau bagaimana? Ustaz? Terima kasih Ustaz, itu aja dulu. Ya, terima kasih Pak Khairil di Panam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita ucapkan sebelumnya semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dan menerima amal ibadah orang tua dari Pak Khairil ya. Penanya kita yang pertama di Panam Pekanbaru. Silakan Ustaz. Allahumma amin. Ya. Terima kasih untuk Bapak Khairil. Mungkin pendengar radio ya. Iya, Ustaz. Di Panam Pekanbaru menanyakan tentang apa yang harus dilakukan kalau orang tua sudah meninggal dunia. Bakti atau berbuat baik kepada kedua orang tua itu tidak ada batas akhirnya. Selagi kita sebagai anak masih hidup,
maka bakti kita kepada orang tua itu tidak ada akhir dan tidak ada batasnya. Baik orang tua kita masih hidup di dunia ini, maupun bila sudah meninggal dunia. Ketika dia masih hidup, banyak sarana untuk berbakti kepada kedua orang tua, sebagaimana diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Allah telah menetapkan, mewajibkan untuk engkau tidak menyembah kecuali Dia, dan mewajibkan engkau untuk berbuat baik kepada kedua orang tuamu. Wassaynal insana biwalidayhi husna. Kami wasiatkan manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Itu adalah perbuatan baik yang mutlak, umum, mencakup segala berbuat baik. Yang baik ketika dia masih hidup di dunia maupun sudah meninggal dunia. Ketika masih hidup di dunia, seperti kata Allah Subhanahu wa taala, imma yablughanna indakal kibar ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu uff. Jika jika mereka di sisimu sampai usia tua, maka jangan, atau kedua-duanya, satu atau kedua-duanya, jangan sampai engkau mengucapkan kepadanya. Ini salah satu simbol dari berbuat baik. Memberikan bantuan, membantunya, mengucapkan kata-kata yang lemah lembut, menolong segala urusannya, mendoakan, dan seterusnya. Adapun setelah meninggal dunia, Nabi SAW sudah menyinggungnya di dalam hadis tentang manfaat anak ketika orang tuanya sudah meninggal dunia, awwaladin salihin yad'ulah, atau anak saleh yang berdoa. Anak saleh yang berdoa. Dan anak saleh yang berdoa itu Nabi tidak menyebutkan doa tertentu atau waktu tertentu. Jadi setelah orang tua meninggal dunia, maka yang paling utama dilakukan oleh seorang anak adalah banyak berdoa. Mendoakan kebaikan di alam kuburnya, dilapangkan kuburnya, diampuni dosanya, dibukakan pintu surga, dimasukkan ke surga, diselamatkan dari siksa neraka. Ya. Doa-doa terus, memintakan ampunan untuk orang tua. Itu yang dimaksud dengan awwaladin salihin yad'ulah, anak saleh yang mendoakan. Kemudian bila orang tua baru meninggal, ya, bakti tentang doa tadi juga tidak terhenti di hari-hari itu saja, terus ya, sampai si anak ini meninggal dunia pula, sampai si anak ini tua pula, berusia di atas 70 tahun, tapi orang tuanya tetap didoakan. Bukan hanya ketika dia masih muda lalu mendoakan orang tuanya yang sudah meninggal dunia. Sampai dia tua, sampai meninggal dunia, dia tetap mendoakan anaknya. Jadi tidak ada waktu, dibatasi dengan waktu-waktu tertentu untuk mendoakan. Nabi SAW tidak mengajarkan waktu tertentu, setelah habis waktu itu si anak tidak lagi mendoakan. Tidak ada. Terus memohonkan ampunan. Ada hadis, ini sangat menarik bagi kita anak-anak. Ketika seorang ayah dimasukkan ke surga oleh Allah di tingkat yang dia tidak menyangka, atau di derajat tingkatan yang dia tidak menyangka sampai ke tingkat yang setinggi itu. Orang tua ini heran, ini kok saya sampai ke tingkat ini di surga. Dia tahu amalannya tidak akan mungkin bisa mengangkat dia, menaikkan dia ke derajat yang setinggi itu. Heran dia. Lalu dikabarkan kepadanya bahwa yang menyebabkan engkau dinaikkan ke derajat yang setinggi ini, meskipun amal perbuatanmu tidak bisa menaikkan ke derajat ini, adalah istighfar anakmu untukmu. Bistighfari waladika lak. Permohonan ampun dari anakmu untukmu.
Jadi misalnya orang tua sudah tidak ada dosanya, tapi ketika si anak terus memohonkan ampunan, memintakan ampunan, memohonkan ampunan, terus memintakan ampunan untuk orang tua, derajat orang tuanya terus naik, terus naik, terus naik. Ini yang diajarkan oleh Nabi SAW. Di antara juga apa yang dilakukan oleh anak kepada orang tuanya yang meninggal dunia adalah mengurusi jasad orang tuanya, ya, jenazah orang tuanya, dengan memandikannya, mengafani, menyolatkan, menguburkan. Kemudian bila ada hutang piutang, dia yang akan membayar. Ini bakti yang diajarkan Nabi SAW. Ya, itu bakti. Kemudian di antara apa yang dilakukan oleh seorang anak ketika orang tuanya meninggal adalah menyambung hubungan baik dengan orang-orang yang ada hubungan baik dengan orang tuanya. Inna abarral bir, sesungguhnya perbuatan baik yang terbaik, di antara yang terbaik dari perbuatan baik kepada orang tua adalah antasila ahla wuddi abik, engkau menyambung hubungan baik dengan orang yang ada hubungan baik dengan orang tuamu. Teman-temannya dahulu misalnya, dijalin hubungan baik dengan mereka karena ada hubungan dengan orang tua kita. Seperti yang dilakukan oleh Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala kepada seorang anak Badui yang ternyata orang tuanya hubungan orang tua orang tadi dengan Umar bin Khattab sangat erat, sangat baik. Maka Ibnu Umar Abdullah sang anak berupaya untuk berhubungan baik dengan anak orang yang tadi ayahnya berhubungan baik dengan Ibnu Umar. Ini juga termasuk sikap. Adapun yang ditanyakan tadi, wallahu alam, saya tidak mendapatkan ya dalil-dalil atau pengamalan-pengamalan Nabi sendiri. Ya, kalau seandainya Nabi pernah melakukan apa yang tadi ditanyakan, maka tidak akan mungkin ditutup-tutupi oleh para sahabat. Bukankah ketika Nabi masih hidup ada banyak keluarganya yang meninggal dunia? Istrinya Khadijah meninggal dunia, yang sangat dicintainya, yang membantu menopang dakwahnya. Bahkan tahun meninggalnya istrinya Khadijah dan pamannya itu dikenal dengan tahun kesedihan karena Nabi sangat bersedih dengan meninggalnya Khadijah. Kemudian meninggal anaknya Ruqayyah, istri Utsman bin Affan di perang Badar. Meninggal anaknya juga Ummu Kulsum, istri Utsman di tahun ke-9 Hijriah. Meninggal anaknya Ibrahim, meninggal pamannya Hamzah dengan sangat mengerikan di perang Uhud. Tapi kita tidak mendapatkan penjelasan, keterangan dari para sahabat yang selalu membuntuti, selalu mengawasi, mengintai apapun yang diperbuat oleh Nabi untuk diceritakan, untuk disampaikan ke kita. Tapi kita tidak dapatkan apa yang tadi ditanyakan dilakukan oleh Nabi dan juga oleh para sahabatnya ketika Nabi meninggal. Nabi meninggal dunia, istrinya sekian banyak ditinggalkan Nabi. Aisyah, Hafsah, Ummu Salamah dan yang lain-lain. Tapi juga tidak melakukan hal tersebut setelah meninggalnya Nabi. Ya, untuk anak-anak juga dan orang tua. Bukankah sekian banyak orang tua yang meninggal dunia dan anaknya ada? Tapi juga di antara para sahabat ada melakukan yang sama. Kalau seandainya, ini kaidah yang dibuat oleh para ulama, kalau seandainya itu perbuatan baik yang mendekatkan kepada ridha Allah, tentu mereka tidak akan mungkin menyia-nyiakan kesempatan untuk mengerjakannya. Karena mereka sangat tamak untuk berbuat kebaikan, untuk melakukan apa yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Andai mereka melakukan, maka sudah pasti akan dinukilkan ke kita, maka kita juga akan bisa mengetahuinya melalui dalil-dalil yang ada, tapi itu yang tidak kita jumpai. Ya, itu yang tidak kita jumpai. Maka kalau kita pun tidak mengerjakannya, nanti di akhirat ketika ditanya oleh Allah, kenapa ketika orang tuamu meninggal kamu tidak lakukan itu? Jawaban kita sangat simpel dan sederhana. Karena saya tidak menemukan dalil bahwa nabimu melakukannya. Para sahabat nabimu melakukannya. Selesai masalah.
daripada kita mengerjakannya tapi kita tidak ada bukti, tidak ada landasan. Nanti ketika ditanya oleh Allah, kenapa kamu lakukan? Apa jawaban kita kira-kira? Nah, ini para jamaah, para kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, dalil sederhana dari apa yang mesti dilakukan oleh seorang anak ketika orang tuanya meninggal dunia. Wabillahi taufik. Ya, salam. Ya, jazakallahu khairan kita ucapkan kepada Ustaz yang sudah memberikan jawaban dan nasihat kepada kita semuanya. Tentunya kita juga memiliki dan sayang kepada orang tua ya, baik yang masih hidup atau yang sudah meninggal. Baik kaum muslimin muslimah rahimanillah wa yakum jami'an dimanapun Anda berada. Kita lanjutkan untuk penelpon berikutnya. Taib, silakan yang sudah di ujung telepon 08117530.000. Assalamualaikum. Ya, Ustaz. Terima kasih banyak Ustaz. Lanjut sedikit ini yang belum jelas Ustaz. Iya Bapak. Kalau orang tua itu ada utang tapi tidak ada yang menuntut. Kalau ada orang tua itu ada utang, tapi tidak ada yang menuntut untuk dibayarkan gitu. Bagaimana kita ini? Kan tak tahu kita utang orang tua kita itu ada gitu. Bagaimana cara kita untuk membayarkan kepada mereka sementara mereka diam-diam saja gitu kan? Entah tempatnya dulu, entah dia dinas di sana dulu, ya kan tak tahu kita itu Ustaz. Iya. Baik. Era di sana. Itu saja Bapak. Bagaimana yang kita lakukan itu Ustaz? Baik. Terima kasih ya Ustaz. Iya sama-sama Bapak. Ada tambahan pertanyaannya. Masya Allah. Ya, hutang piutang sebenarnya dalam Islam sudah ada aturan diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu menulis. Menulis ini asal hukumnya ya. Bila kita punya hutang ditulis agar tidak terjadi seperti yang tadi disampaikan oleh Bapak Khairil tadi, hafizahullah. Agar tidak terjadi misal orang tua kita punya hutang tapi yang memiliki piutang tidak terus terang menyampaikannya. Makanya dari awal sekarang ini kita bila ada hutang piutang harus dicatat, ditulis. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh, disuruh tulis agar kita bisa nanti dapat bukti-bukti, orang yang ditinggalkan juga dapat bukti bahwa dia berhutang. Kemudian bila kasusnya seperti tadi, kita tidak tahu orang tua kita punya hutang atau tidak karena dia sudah kemana-mana, tugas di sana, tugas di sini, maka wallahu alam agar menghindari dari kemungkinan dia nanti akan dituntut, ya perbanyak bersedekah. Kita sebagai, ini juga termasuk sikap apa yang dilakukan setelah orang tua meninggal dunia. Bila kita khawatir dia punya hutang, banyak berinfak. Banyak berinfak dan peruntukan untuk membayar hutang orang tua kita bila dia punya hutang. Bila dia punya hutang dengan cara menginfakkan kepada kaum muslimin. Wabillahi taufik. Ya, jazakallahu khairan atas tambahan nasihat dari Ustaz, tambahan jawaban. Mudah-mudahan Bapak Khairil di Panam, pendengar Radio Hidayah Pekanbaru bisa memahami dan semoga bermanfaat ya Pak ya. Baik, kita ke chat dulu ya, chat WhatsApp dari Ibu Hamba Allah di Tangerang. Ibu Hamba Allah di Tangerang. Dengan Ibu Hamba Allah di Tangerang, Ustaz, saya terlahir dari lingkungan dan keluarga yang terbiasa dipenuhi amarah. Dan sekarang saya sudah menjadi seorang ibu 3 anak. Dalam menghadapi anak saya selalu marah-marah, bahkan terkadang kepada suami. Sudah mencoba berlatih menahan amarah, tapi selalu kalah. Bagaimana cara agar bisa istiqomah menahan amarah dan lemah lembut ya Ustaz? Apakah mungkin bisa dirubah sifat saya yang sudah mengakar ini? Dan jika sudah marah, saya selalu merasa bersalah, bahkan sampai menangis dan menyalahkan diri sendiri. Efeknya jadi tambah malas untuk beribadah karena merasa jadi orang yang munafik. Dan bagaimana cara menanamkan keimanan kepada anak? Mohon pencerahannya ya Ustaz. Jazakallahu khairan dari Ibu Hamba Allah di Tangerang. Silakan Ustaz. Kayaknya 2 pertanyaan ya. Tentang marah, tentang iman tadi. Ya, bagaimana menanamkan keimanan kepada anak.
terlahir di lingkungan amarah ini bukan alasan untuk kita melakukan yang tercela. Marah itu adalah akhlak yang tercela yang dilarang oleh Nabi. Ya, maksud yang marah ini adalah mengikuti atau melakukan apa yang dituntut oleh marah, apa yang diinginkan atau yang dihasilkan oleh marah. Kalau marah tidak ada yang tidak marah. Ya, tidak ada yang tidak marah. Makanya Allah SWT justru memuji orang yang marah. Tetapi menahan amarah, bukan mengikuti apa yang diinginkan oleh nafsu amarah. Allah berfirman, wal kadhiminal ghaidha, dan orang-orang yang menahan amarah. Maksudnya tidak beraksi apa-apa. Ya, tidak beraksi apa-apa. Itu pujian. Ini salah satu langkah atau trik tadi yang diinginkan oleh ibu tadi yang bertanya, yaitu ingatlah pujian Allah Subhanahu wa taala untuk orang yang menahan amarah. Mau enggak dipuji oleh Allah? Pasti mau ya. Semua kita mau dipuji oleh Allah. Saya akan sebutkan ayatnya agar ibu memahami ayat tersebut di surat Ali Imran ayat 134 tentang sifat-sifat ahli surga. Sifat-sifat ahli surga. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian meraih ampunan dari Tuhan yang mencipta kalian dan meraih surga yang seluas langit dan bumi, disiapkan untuk orang-orang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa itu? Dijelaskan oleh Allah karakter-karakter mereka. Yang pertama, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Orang-orang yang selalu berinfak dalam keadaan lapang, dalam keadaan sempit, infak terus. Kemudian ini yang kedua malah. Karakter yang kedua. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Masalah infak harta. Kemudian karakter kedua adalah wal kadhiminal ghaidha wal afina anin nas. Yang ketiga, al kadhiminal ghaidha, yaitu orang yang menahan amarah. Itu orang-orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya. Setiap ibu nanti mau marah, ingat ayat ini. Mau masuk surga atau tidak? Mau jadi orang yang memiliki karakter calon masuk surga atau tidak? Ingat ini terus. Wal kadhiminal ghaidh, tahan amarah, tahan emosi. Jangan sampai diikuti apa yang dituntut oleh emosi dan amarah tadi. Karena amarah itu yang diinginkannya bagaimana kita dimurkai oleh Allah, dibenci oleh Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, ingat juga hadis Nabi SAW yang sangat cinta kepada kita. Sangat menyayangi kita. Sangat ingin kebaikan untuk kita. Ketika ada seorang sahabat meminta nasihat kepada Nabi SAW. Lalu Nabi SAW mengatakan, La taghdab. Jangan marah. Itu nasihat. Hanya singkat saja, jangan marah. Jangan marah. Jadi ingat ayat tadi, ingat hadis ini, pesan Nabi, nasihat Nabi. Ya. Kemudian yang ketiga, Nabi SAW secara detail memberikan langkah-langkah untuk menahan emosi. Bila ibu ketika amarah, ketika emosi itu memuncak, maka upayakan untuk berwudu. Segera pergi, basuh badan atau lakukanlah ibadah berwudu. Dengan alasan bahwa marah itu dari syaitan. Dan syaitan dicipta dari api. Sirami api dengan air. Pergi berwudu. Itu perjuangan memang. Karena
Makanya ibu mengatakan susah untuk menghilangkan sifat karena kondisi dari lahir memang lingkungan demikian. Tidak ada watak yang tidak bisa dirubah. Innama al-hilmu bit-tahallumi. Ya. Sesungguhnya akhlak yang santun itu dengan upaya untuk jadi penyantun. Innamal ilmu bit-ta'allumi. Siapa yang lahir dalam keadaan pintar? Tidak ada. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah yang mengeluarkan, melahirkan kalian dari perut ibu kalian, kalian tidak tahu apa-apa. Lalu dapat ilmu kita, jadi orang pintar, cerdas. Ya. Innamal ilmu bit-ta'allumi. Ilmu itu diraih, didapat dengan cara belajar. Akhlak juga demikian, dengan cara berlatih untuk berakhlak yang mulia. Jadi langkah-langkahnya tadi, bahwa menahan emosi dan amarah itu sifat ahli surga. Kemudian ingat wasiat Nabi, nasihat Nabi kepada seorang sahabat, yaitu jangan marah, jangan marah, jangan marah. Kemudian langkah-langkah seperti berwudu tadi. Ketika ibu misalnya dalam keadaan marah itu, mudah berbicara, bila perlu ibu pergi di tempat di mana ibu marah. Tinggalkan tempat tersebut. Kepada anak-anak, ya, untuk sementara diam 1000 bahasa. Bila perlu, ini mungkin hanya sekadar cara saja. Bila perlu ibu misalnya ketika marah susah menahan mulut, pakai lakban, dilakban mulutnya. Agar tidak bisa keluar kata-kata yang tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian segera berwuduk tadi, segera sholat. Banyak isti'adah. Ada hadis, sahih hadisnya, ketika ada 2 orang sahabat sedang emosinya, bertengkar mereka berdua. Mukanya merah padam, matanya terbelalak karena sama-sama emosi. Kata Nabi SAW kepada sahabat yang lain, sesungguhnya saya tahu sebuah kalimat, andai mereka mengucapkan kalimat tersebut, maka hilang amarahnya. Isti'adah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Isti'adah daripada kepada Allah dari syaitan. Kemudian keutamaan orang yang penyabar. Ingat, orang-orang yang sabar itu balasan pahalanya itu tidak ada batasnya. Ingat hadis Nabi SAW, maka narifku fi syai'in illa zana. Tidaklah kelemah lembutan itu ada pada apapun juga kecuali akan menjadi hiasan indah pada urusan tersebut. Pada sebuah keluarga bila ada lemah lembut, maka keluarga itu keluarga yang istimewa. Tetapi kalau sudah kata-kata kasar, makana manuzi'an syai'in illa syana. Tidak ada lemah lembut dicabut dari sesuatu kecuali akan mengotorinya, menodainya, menjadikan dia buruk. Ini yang harus diingat terus. Kemudian mohon kepada Allah. Mohon kepada Allah, minta kepada Allah dalam doa. Di waktu-waktu mustajab, di antara 2 azan, ketika sujud dalam salat, di waktu sepertiga terakhir malam, ya Allah, berikanlah saya akhlak yang mulia. Berikan akhlak yang mulia. Allahumma zayyinna bizinatil iman. Ya Allah, hiasi kami dengan hiasan iman. Kemudian minta akhlak yang mulia kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta diberi akhlak yang indah, yang mulia. Ada doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya lupa sekarang ini, ya, tidak hadir, tetapi ada doa tentang masalah memperbaiki akhlak. Tetapi itu diantaranya, caranya adalah selalu meminta, memohon kepada Allah agar diberi akhlak yang mulia. Wallahu ta'ala waliyut taufiq. Ya, jazakallahu khairan atas jawaban penjelasan dari Ustaz dan juga nasihat bagi ibu hamba Allah di Tangerang, Banten, ya. Dan kita tutup dengan pertanyaan dari Ibu Lilis di Bandung, Jawa Barat. Pertanyaan singkat, Ustaz, dari Ibu Lilis di Bandung, Jawa Barat. Taib, Ustaz izin bertanya, apakah kalau sudah berdoa harus mengusap muka? Dari Ibu Lilis di Bandung, Jawa Barat. Ini pertanyaan yang terakhir. Tafadhol masykur Ustazah.
Sebelum menjawab pertanyaan ini tadi ada yang kurang, pertanyaan tentang menanamkan keimanan dari Ibu hamba Allah di Tangerang tadi. Menanamkan keimanan ini tentu mengarahkan pendidikan kepada pendidikan iman. Ya. Di rumah diperkenalkan kepada Allah, diajarkan tentang siapa itu Allah, dilatih, diberikan tauladan yang baik, disekolahkan ke sekolah agama, di samping kita juga mengajarkan kepadanya, kemudian diajar untuk banyak beribadah, pondasi-pondasi keimanan seperti rukun iman yang 6 ditanamkan kepadanya. Kemudian tadi saya juga sampaikan, yaitu sekolahkan kepada sekolah yang mendidik kepadanya ilmu agama. Ya, pertanyaan Ibu Lilis dari Bandung, berdoa dan mengusap muka setelah berdoa, apa hukumnya? Ini ada hadis yang dibawakan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani di akhir kitab Bulughul Maram kalau tidak salah. Dan hadis ini dilemahkan oleh para ulama. Ya, dilemahkan oleh para ulama. Andai pun ada yang mengamalkannya, ini bukan sebuah pelanggaran yang besar ya. Karena memang ada riwayat dibawakan oleh para ulama, bukan suatu hal yang menyalahi kesalahan yang fatal bila ada yang mengamalkan. Tetapi selain dari itu tidak ada dalil yang menganjurkan untuk mengusap muka setelah berdoa, kecuali hadis Lailatul Qadar, hadis Lailatul Qadar ketika malamnya hujan dan Nabi SAW salat subuh di pagi harinya, lalu setelah selesai Nabi SAW mengusap mukanya, itu karena ada air yang bercampur tanah mengenai mukanya. Itu diantara yang dijadikan sebagai dalil, tetapi itu tidak ada kaitannya dengan mengusap muka setelah berdoa, kecuali hadis yang dibawakan oleh Ibnu Hajar di akhir kitab Bulughul Maram, yaitu Kitabul Jami'. Kalau tidak salah di Kitabul Jami' ada hadis yang dibawakan oleh beliau dan hadisnya dilemahkan oleh sebagian para ulama. Yang menyatakan itu lemah berarti tidak mengamalkannya. Yang menganggap hadis ini kuat maka diamalkan. Ini termasuk perbedaan, dan wallahu alam, saya merajihkan tidak ada mengusap wajah setelah berdoa. Wabillahi taufik. Ya, nah, jazakallahu khairan atas jawaban penjelasan dari Ustaz. Mohon maaf untuk kaum muslimah, pendengar dan pemirsa yang pertanyaannya belum bisa kita ajukan karena waktu kita terbatas. Insyaallah mudah-mudahan di lain kesempatan bisa kita ajukan. Dan kini kita dengarkan penutup dari Ustaz. Mungkin ada yang perlu ditambahi nasihat sebagai ikhtitam atau penutup kita. Tafadhol masykur ya Ustaz. Iya, saudara-saudari yang dirahmati dan dimuliakan Allah, pesan saya untuk saya pribadi dan kita semua, teruslah kita belajar agama, menghadiri pengajian, mendengarkan kajian-kajian, membaca, bertanya dalam perkara-perkara agama, kemudian amalkan ilmu agama, dekatkan diri terus kepada Allah, bersihkan hati dari berbagai macam penyakitnya, selalu berdoa meminta kepada Allah agar diberikan yang terbaik, dijaga agama kita, dijaga akidah kita, dijaga iman kita oleh Allah, dilindungi dari berbagai bahaya. Kemudian berakhlaklah yang mulia, yaitu badlun nada, memberikan kebaikan kepada orang lain, wa kafful adza, menahan diri dari menyakiti orang lain. Kemudian wa talaqatul wajhi, berwajah berseri-seri berhadapan dengan siapapun juga tanpa menyimpan kebencian, kedengkian di dalam hati kita kepada siapapun juga. Wallahu taala waliyut taufik, wa sallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Baik, jazakallahu khairan kita ucapkan sekali lagi kepada
guru kita Bu Nuaim Al-Ustaz Dr. Aspri Rahmat Az-ZMA Hafizahullah Ta'ala yang sudah menutup dan menambahkan jawaban dan juga nasihat kepada kita. Baik, mohon maaf sekali lagi pertanyaan-pertanyaan yang belum masuk, qadarullah kita belum bisa ajukan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan Anda pahala menuntut ilmu dan atas kesabaran Anda semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan Anda rezeki dan umur yang berkah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa memberikan solusi atau membacakan pertanyaan kaum muslimin muslimah. Jazakumullah khair atas atensi dan kebersamaan Anda semuanya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan dan kita tutup sama-sama dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.